Baik, mari kita sebelum belajar firman Tuhan di hari yang kedua, saya mengajak lebih dulu kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, biarlah Engkau yang memberkati setiap kami. Kami mendengar firman-Mu, kami Engkau berkati untuk memahami, bahkan Tuhan, Roh-Mu yang kudus senantiasa akan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami yakin Kau mendengar doa kami, Engkau mengabulkan setiap doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita memasuki hari yang kedua dari pelajaran yang kemarin. Ya, judul besarnya sama, membangun keluarga harmonis. Kemarin subtemanya kita sedang membahas bagaimana caranya seorang laki-laki maupun perempuan itu menemukan tulang rusuknya, dengan maksud dan tujuan agar supaya tidak terjadi perceraian, tetapi mereka justru mendapatkan kehidupan rumah tangganya, keluarganya yang harmonis. Dengan cara seperti apa? Buat daftar. Idealnya seperti apakah istri yang aku kehendaki? Idealnya seperti apakah suami yang aku kehendaki? Jika kita menemukan 60-70%, bolehlah itu menjadikan tulang rusuk buat kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tidak mungkin akan mendapatkan ideal yang 100%. Justru sisa kekurangan itulah yang harus kita bangun bersama-sama di dalam subtema hari ini, yaitu ketika orang dipertemukan, maka suami dan istri, suami ditambah istri itu sama dengan satu, menjadi satu. Kenapa? Firman Tuhan katakan seperti itu. Nah, saudara, kemarin kita akan membaca dari Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai 23. Hari ini kita lanjutkan 2 ayat lagi. Kejadian pasal 2 ayat 24 dan 25. Demikian bunyi firman-Nya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Suami tambah istri sama dengan satu. Menjadi satu daging. Tidak bisa dipisahkan. Sehingga Tuhan juga harus berkata, apa yang sudah aku pertemukan, persatukan, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kenapa? Karena mereka sudah menjadi satu. Ayat ke-25, mereka keduanya telanjang. Manusia dan istrinya itu, Adam dan Hawa maksudnya. Tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, saudara, apa yang Tuhan mau sampaikan di dalam pelajaran kita pada siang hari ini yang merupakan kelanjutan dari hari yang kemarin. Ceritanya seorang laki-laki telah menemukan pasangannya. Seorang perempuan juga telah menemukan pasangannya dan mereka berdua bisa berkata, inilah dia. Sama seperti Adam ketika Tuhan memberikan Hawa kepada dia, Adam ini bersuka cita, merasa yakin, ya, merasa senang sekali. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ya, jadi ideal yang diimpikan oleh Adam itu terwujud. Nah, saudara, demikian pula memasuki pelajaran hari ini itu adalah ketika mereka sudah dipersatukan dan menemukan idealnya. Tetapi seperti yang kemarin saya sudah sampaikan, ideal tidak mungkin kita akan temukan 100%. Mungkin bisa tersisa 40% atau 30%.
itulah yang kita harus bangun bersama-sama dengan istri kita untuk membuat apa yang tidak cocok, apa yang belum sama, belum sinkron, belum matching, itu bisa diharmonisasikan. Sebab kita sudah punya modal yang sinkron, yang nyaman, itu lebih besar daripada yang belum ketemu. Hati-hati jangan kebalik. Kita hanya ketemunya cuma sedikit, yang akan dibangun terlalu besar, itu riskan. Oleh karena itu, sekarang kita mau tahu lebih dulu penjelasan firman Tuhan, ayat demi ayat. Kejadian pasal 2, ayat 24, itu bicara apa toh? Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, saudara, firman Tuhan ini tidak bisa kita artikan secara harafiah. Letterlek seperti ini tidak bisa. Berarti begitu seseorang menikah, papa mama dikasih tahu, papa mama dadah, ya, karena firman Tuhan berkata seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Tidak seperti itu. Tetapi mengandung arti yang sangat dalam, yaitu ketika seseorang itu menikah dengan pasangannya, firman Tuhan ini berbicara bahwa sejak hari itu, ya, engkau adalah orang yang sudah harus mampu mandiri, ya, tidak sedikit-sedikit tanya papa, tanya mama, tidak, ya, baik secara khususnya secara ekonomi. Bolehlah kita tanya kepada papa mama tentang nasihat. Soalnya apa? Orang tua memiliki pengalaman hidup yang jauh lebih berpengalaman daripada kita. Tempat kita untuk bertanya mengenai pengalaman hidup. Tetapi untuk mengambil keputusan, untuk engkau itu bisa menafkahi hidup rumah tanggamu, kamu harus sudah mampu menjadi orang yang betul-betul mandiri. Sebab ketika seseorang sudah ketemu dengan pasangannya masing-masing, sesungguhnya pasangan kitalah yang menjadi orang nomor satu di dalam kehidupan kita. Istri adalah orang nomor satu buat seorang suami. Suami adalah orang nomor satu bagi seorang istri. Itulah artinya di dalam firman Tuhan ini. Sehingga pasangan ini akan meninggalkan kedua orang tua mereka masing-masing, bukan dalam arti kata kita tidak mau bergaul, kita tidak mau merawat mereka, bukan itu. Tetapi secara ekonomi kami harus langsung mandiri, ngambil keputusan, kalau bisa tidak usah membebani pikiran orang tua kita. Kita harus bersama-sama sebab Tuhan sudah memberikan pasangan yang sepadan yang Tuhan berikan untuk kita melangkah bersama-sama. Saudara, kemudian ayat yang ke-25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya, yaitu Adam dan Hawa, tetapi mereka tidak merasa malu. Suami istri itu nanti akhirnya mereka itu juga melakukan persetubuhan, ya, sebagai karunia seksual yang kudus daripada Tuhan. Kenapa dikatakan kudus? Karena hanya boleh dilakukan kepada pasangan yang Tuhan berikan, pasangan yang sah, bukan kepada orang lain. Oleh karena lewat karunia seksual ini tadi, banyak hal Tuhan mau memberikan karunia ini tadi. Di samping untuk perekat hubungan suami istri, juga salah satunya sebagai alat reproduksi keturunan. Berkembang biaklah dan penuhilah bumi. Itu lewat alat seksual ini tadi. Namun, apa pesan yang Tuhan ingin sampaikan di dalam ayat ke-25 itu tadi? Lihat, ketika suami istri sedang memadu cinta mereka, menikmati kasih sayang bersama-sama, ternyata mereka itu telanjang, tetapi tidak merasa malu. Kenapa? Ini adalah perkara yang sensitif sekali, rahasia sekali, pribadi sekali.
apapun yang biasanya saya tutupi, semua yang saya tidak ingin orang lain tahu, di hadapan pasanganku semuanya terbuka. Yang pribadi itu terbuka. Pasanganku boleh mengetahui. Artinya Tuhan ingin berpesan, jika yang pribadi saja kamu buka-bukaan dengan pasanganmu, artinya kamu nanti kalau menjalani kehidupan, buat kamu dan istri, buat kamu dan suami, tidak boleh ada yang tersembunyi. Tidak boleh ada yang tersembunyi. Sebab Tuhan sudah ajarkan. Yang pribadi, yang biasanya di hadapan umum saya sembunyikan, ternyata di hadapan pasangan saya buka-bukaan dan tidak merasa malu. Demikian pula sebaliknya, pasangan saya juga buka-bukaan dengan saya. Artinya, di dalam menjalani hidup bersama-sama, tidak boleh ada sesuatu yang kita sembunyikan, yang kita rahasiakan. Saudara, salah satu misal, saya harus melakukan bantuan. Kepada siapa? Kepada saudara sekandung saya, adik saya. Saya punya duit, mau saya bantukan. Saya harus minta tolong istri saya. Yang kamu yang ngatur urusan adikku untuk aku. Demikian pula kalau istri saya perlu membantu saudaranya. Dia harus minta tolong kepada saya. Untuk saya yang menyelesaikan. Supaya saudara saya, saudara istri saya itu tahu bahwa saya sebagai pasangan hidupnya, saya tidak main sembunyi-sembunyian. Tetapi semua yang saya lakukan adalah terang benderang. Nah, saudara, manusia seringkali nyimpang daripada firman Allah. Manusia seringkali berpikir dengan pikirannya sendiri. Mereka berpikir, laki-laki, kan aku yang cari duit, kan aku yang bekerja, otomatis hasil apapun. Ini karena jerih lelaku. Saudara, salah. Cara berpikir Anda seperti itu. Sebab apa? Jika engkau tidak memiliki pasangan hidup yang dia itu tadi, kamu pasti tidak punya anak yang ABCD tadi. Coba, kalau pasangannya diganti, anaknya pasti bukan itu yang pertama. Kedua, kalau anaknya bukan itu, suasana hidup rumah tanggamu belum tentu mendapatkan sukacita yang seperti hari ini. Karena anakmu pasti berbeda, pandainya berbeda, wajahnya berbeda, sifat karakter dan perangainya juga tidak sama. Dan rezekinya juga belum tentu seperti itu. Karena apa? Setiap anak-anak yang lahir, Tuhan sudah punya cerita masing-masing kepada anak-anak kita. Mau dibawa kemana? Mau diberi sarana seperti apa? Mau diberi jalan hidup seperti apa? Tuhan sudah punya rancangan sebab Tuhan berkata, aku sudah mengenal engkau. Sebelum kau ada di dalam kandungan, aku ini sudah mengenal engkau. Nah, saudara, oleh karena itu, siapa yang diberkati? Bukan kau sebagai suami, bukan kau sebagai istri, tetapi adalah keluarga ini tadi. Suami istri yang di dalamnya ada buah kasih, yaitu anak-anak, inilah yang sedang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, konsep suami ditambah istri sama dengan satu, ini mengikat kita. Kalau suami sukses, berarti ya juga istrinya ikut sukses dong. Termasuk anak-anaknya. Kalau suami punya masalah, ada suami melakukan kesalahan, istrinya ikut salah dong. Keluarga ini ikut salah. Ngapain? Kok bisa seperti itu? Kenapa? Karena kamu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, saudara, inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan tentang firman yang ada di dalam Kejadian 2 ayat 24 dan 25. Kemudian ayat penunjang yang lainnya. Tuhan tahu bahwa di dalam hidup Anda dan saya, kita ini ternyata bukan pribadi yang sempurna. Kita ada banyak kekurangan, kita ada banyak kelemahan,
yang tujuannya Tuhan supaya apa? Setiap kita tidak pernah diberi kesempurnaan, supaya Anda dan saya tidak menjadi orang yang sombong karena kesempurnaan. Rasul Paulus adalah rasul yang hebat. Dia di antara para rasul yang paling pintar pendidikannya dan yang paling banyak relasi orang-orang atas adalah Paulus. Tetapi apa yang terjadi? Walaupun Tuhan juga memberkati, memberikan karunia-karunia istimewa kepada Rasul Paulus, tetapi ada satu yang oleh Tuhan tidak diberikan, yaitu ketika Rasul Paulus berdoa untuk sakitnya pribadi, Tuhan berkata, cukup kasih karuniaku kepadamu. Justru di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Tujuannya apa? Rasul Paulus sadar, ini memang Tuhan tidak berikan. Aku tidak mendapatkan kesembuhan atas sakit penyakitku sendiri lewat doaku. Padahal ketika aku mendoakan orang lain mendapatkan kesembuhan. Tetapi ketika aku sakit, aku berdoa, aku sendiri tidak disembuhkan. Dan Rasul Paulus mengerti, ini adalah rencana Tuhan agar supaya aku tidak menjadi sombong. Demikian pula dengan pasangan suami istri. Sama. Tuhan katakan, tidak baik seorang laki-laki itu hidup seorang diri. Itu Anda bisa temui di Kejadian pasal 2 ayat 18. Dan Tuhan berkata di dalam firman itu yang bunyinya komplitnya adalah Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, saudara, kata sepadan silakan digarisbawahi. Kenapa? Karena kata sepadan itu juga adalah salah satu penuntun buat Anda untuk menentukan pasangan Anda yang seperti apa. Jadi tidak boleh Anda menurut ideal Anda, kita yang adalah orang-orang yang biasa, kemudian mempunyai cita-cita yang terlalu tinggi. Sepadan. Ya, sepadan. Jadi kalau saya ini adalah orang yang levelnya ada di tengah, ya saya tidak terlalu muluk-muluk lah. Ya, kalau nanti ternyata saya dipertemukan dengan yang lebih di atas, puji Tuhan. Tetapi saya mentargetkan adalah kata sepadan ini tadi. Ya, yang bicara kata sepadan ini lebih dititik beratkan kepada apa? Kemampuan secara kepribadian. Segala sesuatu yang indah, yang tidak nampak, tetapi ada di dalam kehidupan saya, ada di kehidupan pasangan saya, yaitu bicara tentang inner beauty, keindahan, kepribadian. Itu tadi. Ya. Kemudian, kenapa Tuhan berikan yang sepadan? Sebab masing-masing di antara kita adalah orang yang tidak sempurna. Ketika kita tidak bisa, seorang suami tidak bisa. Tuhan ternyata sudah kirimkan seorang istri yang cakap, yang bisa nutup segala kelemahan dan kekurangan kita. Nah, saudara, saya senang. Istri saya ini juga adalah pasangan yang sepadan buat saya. Saya pandai bekerja di luar, ya, di lapangan. Tetapi orang lapangan biasanya punya kekurangan. Untuk urusan administrasi lebih tidak rapi. Kenapa? Karena orang lapangan suka melakukan segala sesuatu, pikirannya yang penting apa? Pokoknya berhasil. Serangan bagus, ya, suka mencetak gol. Tetapi urusan gawang biasanya lupa memperhatikan. Nah, seperti itu. Nah, orang yang tidak ada di lapangan biasanya lebih rapi, lebih kuat. Di dalam apa? Merapikan apa yang sudah kita kerjakan agar supaya yang sudah bisa kita hasilkan itu tidak hilang sia-sia karena belakangnya juga kuat. Sehingga saya termasuk laki-laki yang tidak pernah tahu berapa duit saya dibandingkan istri saya. Nah, dia yang kelola. Nah, saudara, dia yang ngomong sama saya, oh kita punya ini. Kalau gitu anak-anak kita mau ke sana. Istri saya ngatur. Oh dia mau sekolah ke Australia, sudah disiapkan semua sama istri saya. Sedang saya tidak tahu urusannya. Cari sekolahan urusannya dia yang buka di komputer. Kira-kira sekolah di Australia mana yang bagus dan lain sebagainya. Dia ketemukan, oh ada Sydney University.
Ini ranking yang paling tinggi se-Australia. Kalau di Indonesia mungkin setara dengan Universitas Indonesia. Wah, ini tadi. Ini harus masuknya lewat mana, lewat mana. Istri saya yang tahu, saya enggak ngerti. Ya, termasuk hal-hal kecil yang ada di rumah tangga. Saya ini laki-laki. Kalau pas tidak ada karyawan saya, tidak ada sopir saya, lampu putus, belum tentu saya bisa ganti. Tetapi istri saya malah bisa. Wah, dia yang ganti. Anak saya malah berkata, "Papa ini apa sih? Papa laki-laki malah tidak bisa menek gini-gini." Saya ngomong sama anak saya, justru papa itu tidak bisa. Inilah Tuhan yang berkata, aku akan memberikan seorang penolong yang sepadan. Papa tidak bisa, ternyata mama bisa. Mama yang naik, papa yang megang tangganya, tidak masalah. Kan begitu. Nah, saudara, hal-hal seperti inilah yang Tuhan ingin berikan kepada Anda dan saya, agar supaya apa? Semuanya boleh tetap berjalan karena apa? Kita dipasangkan dengan pasangan yang saling bisa menolong, saling bisa membantu, dan saling bisa melengkapi. Nah, saudara, oleh karena tadi suami dan istri itu sudah menjadi satu daging. Suami ditambah istri sama dengan satu, maka Tuhan berkata di dalam Matius pasal 19, saudara, Tuhan berkata di dalam Matius pasal 19 ayat 5 dan ayat yang ke-6 yang demikian bunyi firman-Nya. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Diulang lagi oleh Tuhan Yesus ya. Ya, kejadian perjanjian lama ternyata di perjanjian baru oleh Tuhan Yesus diulang lagi. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Nah, satu tambah satu harusnya dua. Tetapi matematika Tuhan Yesus bukan seperti itu. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara, itu bicara tentang apa toh? Tuhan ingin sampaikan kepada saudara dan saya, ketika kamu bertemu dengan pasanganmu, kamu sendiri dan istrimu itu dijadikan satu dengan latar belakang yang berbeda, gimana supaya bisa diharmonisasikan. Saya ngambil contoh saya pribadi saya. Saya berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Istri saya sejak kecil sampai dia dewasa, papahnya dalam keadaan sangat berkecukupan. Masuk dalam golongan orang yang kaya. Tidak pernah susah. Saya dari keluarga yang susah. Kalau keluarga susah, makanan yang dimakan antara saya dengan dia sudah tidak sama. Orang yang biasanya keluarga yang sederhana itu akrab dengan kecap, dengan telur asin, dengan ikan asin, dengan jangan-janganan sambal yang pedas, jangan yang pedas ya. Yang murah-murah itu tujuannya apa? Supaya untuk memenuhi kebutuhan hidup itu ringan. Sedangkan dari istri saya berbeda. Dari segi makan saja tidak sama. Nah, gimana ini? Harus disamakan. Tadi idealnya saya ketemu sudah 70%. Sisa 30 harus satu suami tambah istri sama dengan satu klop. Supaya apa? Saya bisa berjalan dengan dia itu nyaman. Saudara, hari pertama ceritanya. Istri saya ikut saya di rumah tangga saya mulai menikmati makanan masakan mama saya. Saya tinggal bersama mama saya. Hari pertama, mama saya masak sayur asem. Ya, ada kacang, ada apa. Wah, dibuka. Wah, senang dia. Sebab apa? Makan ikan sudah terlalu bosan, ya. Apalagi keluarga istri saya ini keluarga yang sedikit nasi, banyak ikan. Orang kaya kan banyak ikan, nasi sedikit. Keluarga saya banyak nasi, sedikit ikan. Kan begitu. Nah, saudara, hari pertama dia suka, senang sekali. Wah, enak ini, sayur asem, seger ini. Dia makan. Saya kerja, siang saya pulang, makan lagi. Ya.
Nah, ciri daripada orang-orang keluarga yang sederhana, kalau masak itu macamnya cuma satu. Ditaruh di panci yang besar, kan begitu. Kapan ganti menunya? Kalau sudah habis, kan begitu. Ya, tetapi kalau dari keluarga kaya, setiap kali makan menu berubah. Macamnya banyak, kecil-kecil, tapi setiap kali pagi menunya ini, siang menunya ini, sore, malam menunya beda lagi. Berbeda. Nah, ini yang belum ketemu. Itu yang harus dibangun dalam membangun keluarga yang harmonis. Begitu. Nah, siang dibuka, ayo makan. Dia ngelihat, loh, dia tanya sama saya, loh yang kok sama dengan yang pagi? Saya ngomong, oh enggak apa-apa, ini kan siang. Seger ini, seger. Ya toh? Siang hawanya panas, makan ini seger. Dia ngomong, wah iya seger betul. Makan lagi dengan lahap, enggak ada masalah. Ya toh? Selesai saya kerja, sore habis mandi, malam kita mau makan lagi. Ya toh? Dibuka lagi, kaget dia, mukanya mulai kecut. Duh, menunya kok tetap? Saya tanya, kamu mau ganti menu? Iya. Nah, di keluarga yang sederhana, menu baru akan ganti jika stok sudah habis. Betul? Nah, inilah yang pertama kali. Harus mengadakan penyesuaian. Nah, saudara, dia dari keluarga yang kaya, tidak pernah makan sambal yang pedas. Kalau makan sambal, biasanya lomboknya lombok merah, ya kelihatan merah, tapi sebetulnya tidak ada pedasnya, itu tadi. Di keluarga kita, lombok seperti itu di samping mahal, tidak nyaman. Lombok itu harus cabai itu harus yang, begitu kita makan, rambut bisa berdiri, kan begitu ya. Nah, akhirnya dia mulai ngadakan penyesuaian, ya. Menyesuaikan. Ingin juga bisa makan yang pedas-pedas. Suatu hari kita ada kumpulan, kebetulan kumpul di rumah nenek saya, terus itu disediakan hidangan macam-macam ya. Terus kemudian juga ada hidangan yang pedas. Nenek saya sudah kasih tahu sama istri saya, ya, nenek saya almarhumah itu kasih tahu, nih, itu kamu jangan makan yang itu ya, kuahnya itu pedas sekali ya. Nah, dia ingin mendemonstrasikan bahwa dia itu sudah bisa menyatu dengan saya. Dia ngambil, dikasih kuah yang agak banyak. Ya, wah, saya itu juga dalam hati juga berpikir, wah, ini mukjizat apa lagi ini yang istri saya mau buat ini. Dia makan bersama dengan keluarga mau makan. Dia sendirian makan, dia tidak ngomong apa-apa. Makan kok cepat sekali. Saya mikir, wah, dia kok nikmat banget dia. Pulang naik mobil, saya tanya sama dia, yang aku tadi ngelihat kamu makan itu tadi kok nikmat banget ya. Itu tadi jangan apa sing kamu makan. Nah, saudara, jangan yang tadi disajikan itu kates yang dipotongi kotak-kotak itu ya. Potongi kotak-kotak, dikasih sedikit tempe, kasih cabai pedas sekali. Dia ngomong, itu kan jangan kentang toh. Saya ngomong, loh, kok bisa kentang toh? Masa kamu ndak bisa bedakan toh? Itu jangan kates, bukan jangan kentang. Kentang sama kates rasanya kan berbeda sekali. Masa kamu ndak bisa bedakan? Dia ngomong gini, terus terang sama saya. Sorry yang aku tadi ndak bisa bedakan antara kates dan kentang. Sebab apa? Itu pedes sekali. Sehingga apa? Aku makan itu tak telan semua. Ndak tak rasakan, cuma tak telan. Nah, saking pedesnya, aku tidak ngerasakan ini kentang atau kates, cuma tak telan. Nah, saudara, ini yang perlu disinkronkan. Nah, di dalam hubungan suami istri, yang tidak kalah pentingnya adalah ada 4 hal. Yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi. Itu ada di dalam ayat Kejadian pasal 2 ayat 25 tadi. Bahwa keduanya itu telanjang dan tidak merasa malu. Ngapain kamu ngomong dengan istrimu? Ngapain kamu bicara dengan suamimu? Itu harus kamu tutupi. Tidak ada perasaan malu. Karena apa? Kamu dan aku sudah menjadi satu. Sehingga
komunikasi adalah salah satu yang pertama kali harus dibangun secara benar. Saudara, Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa karena apa? Karena komunikasinya tidak bagus. Seharusnya kalau mereka punya komunikasi yang bagus, mereka bisa berunding kan? Duh, jangan dimakan. Sayang, jangan dimakan ini. Tuhan ngomong apa? Semua buah boleh dimakan, yang satu enggak boleh. Lebih baik jangan. Wong semua lo boleh dimakan, tinggal satu aja, masa kita enggak bisa. Nah, karena komunikasinya enggak bagus, mereka tidak berunding, akhirnya apa? Mereka jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu, komunikasi begitu penting. Karena apa? Karena apa? Anda sebelum ketemu dengan pasangan, pasti Anda adalah orang yang mencintai dan dicintai oleh keluargamu. Saudara-saudaramu mengasihi engkau, kedua orang tuamu mencintai engkau, demikian pula sebaliknya engkau mengasihi mereka. Tentunya kamu sudah punya cita-cita. Tuhan, kalau aku diberkati, aku mau meringankan beban kedua orang tuaku. Aku kalau diberkati, aku mau membahagiakan kedua orang tuaku. Kalau aku diberkati, aku mau menolong adik-adikku. Aku akan membahagiakan mereka. Demikian pula pasanganmu. Mungkin mereka punya cita-cita yang sama. Sehingga dengan demikian, tetap ada baiknya. Cita-citamu itu tetap tersampaikan pada saat pacaran. Supaya pasanganmu siap. Mau ndak nyeneng nemoro tuwo? Mau ndak membantu adik-adikmu? Kenapa? Karena mungkin kau adalah anak sulung. Nah, saudara, komunikasi penting. Kedua, saling percaya. Itu tetap penting. Bahwa pasanganku adalah orang yang bisa tak percaya. Kenapa? Bisa jadi setelah menikah justru suami mendapatkan promosi, harus meninggalkan tempat kota kelahirannya, pindah ke tempat tertentu yang mungkin sementara waktu istri dan anaknya tidak bisa ikut serta. Nah, apakah kepercayaan ini masih ada? Bahwa kamu tinggal di sana, aku tinggal di sini, kamu menjaga diri, aku demikian juga menjaga diri. Karena apa? Pasangan ini kebetulan yang laki juga ganteng, yang perempuan juga cantik. Nah, kamu jauh di sana, aku ada di sini, sama-sama kita menjaga diri. Tetap menjalin komunikasi, pakai WA call, tetap bisa ngelihat wajahnya dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah komitmen. Seperti apa komitmen itu? Pernikahan jika tidak ada komitmen rusak. Kenapa? Karena komitmen ini justru yang menata, mengatur keharmonisan rumah tangga. Komitmen apa yang kita pernah buat adalah ketika engkau diberkati di gereja, engkau menyatakan ikrar janji nikahmu. Aku menerima engkau, Roni, sebagai satu-satunya suami yang aku cintai. Baik dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, sehat, sakit, kaya, miskin, dan lain sebagainya. Demikian pula aku menerima engkau, Farida, sebagai satu-satunya istriku. Nah, ini tadi, silang saling. Komitmen ini apakah tetap ada? Tetap ada. Kadang saya suka goda istri saya. Malam kalau tidur ya, kemudian saya peluk, saya cium gitu. Saya terus ngomong gini, sepertinya getaranku ini tetap sama seperti yang dulu pertama kali kita ketemu. Nah, ini tadi untuk memberikan semangat kan gitu. Ya, saudara. Yang terakhir, kalau ketiganya itu ada, otomatis respect, hormat kita kepada pasangan itu akan tetap ada. Saya menghormati istri saya juga menghormati keadaan saya. Sehingga dengan demikian membangun keluarga yang harmonis itu akan bisa bersama-sama menciptakan kebahagiaan sampai dengan kepada anak, cucu, cicit keturunan kita. Sebab apa yang dilihat oleh anak-anak, apa yang didengar oleh anak-anak, termasuk cucu kita, adalah sebuah pengajaran.
Yang paling hebat bukan cuma kata-kata, tetapi mereka melihat langsung kesaksian hidup kita sebagai orang yang wajib memberikan teladan yang baik dan benar kepada mereka yang muda. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Silakan yang akan bertanya. Moderator, mic saya berikan kepada Anda. Pak, atas pemaparan materinya. Terima kasih. Kita sesi tanya jawab bagi teman-teman dan saudara Bapak Ibu sekalian yang rindu bertanya tentang suami istri yang menjadi satu, dipersilakan. Silakan pertanyaan seperti kemarin bisa lewat chat kalau sungkan. Ya. Moderator yang membacakan. Siap. Ya. Oke, Pak. Ya. Udah ada Mas Pikian ini, Pak. Dari Arni Yudama, Pak. Ya, silakan. Shalom, Pak. Saya Arni Yudama ingin bertanya bagaimana tips agar rumah tangga tetap harmonis dan langgeng. Ya, oke. Bagaimana supaya rumah tangga tetap harmonis ya? Kita sekarang ya pada waktu pacaran dulu kan pernah ada pertanyaan, Pak, kapan Pak saya boleh merasa siap untuk membangun rumah tangga? Nah, saya akan jawab. Ya, enggak tahu pertanyaannya siapa itu. Adalah siap itu adalah ketika Anda sudah mempersiapkan baik-baik secara jasmani maupun rohani, saat seperti itulah yang menunjukkan bahwa Anda siap membangun rumah tangga yang harmonis. Lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan di dalam menciptakan dunia dengan segenap isinya tadi. Yaitu Tuhan menciptakan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ternyata keenam, terakhir itu baru manusia. Kenapa manusia harus diciptakan yang terakhir? Saya katakan karena Tuhan mengasihi manusia sebagai ciptaan yang paling mulia ini tadi. Tuhan ingin bahagiakan manusia. Setelah segala sarana yang diperlukan oleh manusia itu sudah tersedia, barulah Tuhan hadirkan manusia. Demikian pula bagaimana caranya? Nah, adalah Anda pada saat mau membina, kan Anda sudah mempersiapkan. Aku baru mau menikah. Kalau aku sudah punya pekerjaan, penghasilan, supaya bisa mencukupi kebutuhan rumah tanggaku, bisa membahagiakan istriku dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tentunya dengan memperhatikan ideal yang Anda sudah tulis sendiri dan temukan tulang rusukmu. Kemudian mulai dengan sabar, dengan penuh kasih, Anda mulai mensinkronkan apa yang belum ada di dalam ideal. Termasuk salah satunya, laki-laki yang seringkali berbuat salah, siapapun engkau yang ada di ruang Zoom meeting ini, termasuk yang sudah punya anak, atau mungkin punya menantu, atau mungkin punya cucu, kalau salah silakan dirubah. Seringkali orang laki itu egois. Hasilnya dia senang. Istri tidak usah tahu. Yang penting kebutuhan rumah tangga nih, 1 bulan tak belanja. Bahaya ini tadi. Sebab apa? Istri bisa merasa, kalau gitu, suamiku soal duit itu tidak percaya sama aku. Ini bisa mengurangi kadar cinta. Hati-hati. Sebab apa? Suamiku tidak terbuka. Suamiku tidak terbuka. Padahal di dalam Kejadian pasal 2 ayat 25, keduanya telanjang. Ya, yang pribadi aja buka-bukaan, kamu dapat hasil loh, enggak mau cerita sama aku. Dan ini berbahaya, menimbulkan celah yang bisa dipakai oleh iblis, merusak hubungan baik kita suami istri. Sebab ketika Anda punya duit yang tersembunyi, perselingkuhan itu bisa muncul karena Anda berpikir, toh kalau aku pakai ini, istriku tidak pernah tahu. Dan laki seringkali memakainya uang ini tadi dengan maksud dan tujuan supaya apa? Istriku biar tunduk sama aku, harus tak kendalikan dengan uang ini tadi. Nah, itu salah, saudara. Kenapa? Istri memang harus tunduk. Tetapi firman Tuhan berkata, hai suami,
Kasihilah istrimu dan jangan berbuat kasar. Demikian moderator. Tanyakan sama penanya sudah terjawab atau belum? Bagaimana Armi Udama? Sudah terjawab? Oke, terima kasih. Silakan. Dari Dimas. Moderator, Ibu moderator, ya. Boleh saya bertanya? Silakan Pak. Iya. Ya. Ingin bertanya ini Pak tentang silakan, suami Pak Bandar. Istri jadi satu. Nah, ini materi yang menarik sekali. Kenapa? Karena dalam rumah tangga itu adalah misterius. Lalu banyak rahasia-rahasia yang harus kita temukan dalam rumah tangga. Termasuk juga ada janji nikah. Janji nikah itu adalah sehidup dan semati. Betul. Yang ingin saya tanyakan bagaimana tentang kematian. Jikalau istrinya duluan mati, suaminya menyusul mati. Atau istrinya mati, suaminya kawin lagi. Atau sebaliknya, suaminya mati, istrinya kawin lagi. Ada juga keluarga suaminya meninggal, istrinya nggak mau kawin. Betul. Karena menikah, setia gitu kira-kira. Maksud saya yang saya tanyakan, bagaimana tentang rahasia kematian Pak dari ikatan suami istri? Mereka saling bahagia, saling mengasihi, saling mencintai. Namun pada saat mati, kalau mati dua-duanya dalam pesawat masih enak ya. Tapi ini mati satu, yang satu menangis. Sedih. Itu kira-kira gambaran dari Kristen atau dari Alkitab. Mungkin bisa Bapak sampaikan kepada kita, termasuk anak-anak muda, jikalau nanti suaminya meninggal duluan, istrinya boleh kawin lagi atau tidak? Atau kalau istrinya duluan meninggal, suaminya boleh kawin lagi atau tidak? Kira-kira itu gambarannya Pak. Terima kasih yang banyak. Terima kasih. Kita kembali kepada Alkitab, biar Alkitab yang menjawab setiap persoalan hidup manusia, ya. Karena di dalam Alkitab semua urusan manusia terselesaikan. Nah, hati-hati ya. Orang yang lebih setia antara suami sama istri, laki dan perempuan, itu lebih setia perempuan. Oleh karena itu, single parent yang seringkali berhasil itu justru janda. Banyak cerita tentang janda-janda baik dalam Alkitab dan kehidupan nyata yang sukses membuat anak-anaknya jadi orang. Walaupun dia harus banting tulang dan lain sebagainya, anaknya jadi orang. Itu janda. Tetapi seorang duda itu jarang diceritakan di dalam Alkitab maupun kehidupan nyata. Sebab apa? Sebab kalau yang laki meninggal duluan, janda ini langsung pikirannya, aku harus selamatkan anakku. Aku harus banting tulang untuk masa depan anakku. Kasihan anakku sudah tidak punya papa. Dan janda yang baik, walaupun Alkitab mengizinkan ya, cerai karena mati, menikah boleh loh. Tetapi seringkali perempuan, karena kesetiaannya dia dengan suaminya, mengenang suaminya begitu baik terhadap dia dan lain sebagainya, keinginan menikah itu seringkali ditinggalkan oleh dia. Apalagi jika dia nanti menikah, jangan-jangan dia belum tentu dapat pasangan yang bisa mengerti akan anak-anaknya. Lebih baik dia tidak menikah. Ini pikiran perempuan, ya, pikiran perempuan. Sehingga kalau suaminya mati, biasanya janda yang benar-benar janda yang baik itu mengabdikan hidupnya kepada keluarganya. Artinya mengabdikan hidupnya untuk membesarkan anaknya. Dan janda yang seperti ini kita patut memberikan hormat yang setinggi-tingginya karena dia adalah orang yang sukses dan dia pasti seorang ibu yang sangat dihormati oleh anak-anaknya dan dikasih. Tetapi sebaliknya, kalau yang mati yang perempuan dulu, ya laki-laki kadang itu cuma nangis saja.
Waduh, kenapa harus istriku yang mati? Tetapi pada saat pemakaman biasanya kan pakai kacamata hitam supaya matanya tidak kelihatan sembab. Tetapi pada saat di pemakaman aja laki-laki seringkali yang tadi nangis-nangis itu sudah matanya sudah lirak-lirik ke sana. Teman-teman istriku yang janda yang mana ya yang akan menjadi sasaran berikutnya? Itu seringkali laki-laki seperti itu. Walaupun sesungguhnya karena perceraian yang diakibatkan oleh kematian itu diizinkan untuk menikah lagi, ya. Tetapi ada kerugian bahwa anak-anak yang ditinggalkan oleh salah satu orang tuanya, oleh ibunya ini bisa tidak terurus dengan baik. Sebab apa? Kalau nanti dia menikah dengan perempuan lain, kemudian dia juga mendambakan istri mudanya, Pak, aku juga kepingin mudah-mudahan punya anak laki. Nah, kalau punya anak bisa jadi masalah. Walaupun diizinkan oleh Tuhan. Sebab seperti apa gambarannya? Kalau nanti sama-sama mati, di surganya seperti apa? Orang Saduki bertanya, Tuhan, ini ada perempuan. Satu, menikah sesuai dengan adat Yahudi. Kalau suaminya mati, harus adiknya yang menikahi lagi. Adik suaminya menikahi dia. Ini sampai 7 kali. Tapi yang laki mati semua. Besok di surga, suaminya yang mana? Nah, Tuhan Yesus berkata, kamu sesat, kamu tidak mengerti kitab suci. Sebab apa? Nanti di surga, orang ini tidak kawin dan dikawinkan, gitu loh. Tidak seperti ini, ya. Walaupun mungkin kita itu saling mengenal, tetapi tidak seperti itu. Kasihnya dan lain sebagainya itu sudah pasti berbeda. Dan itu tetap menjadi misteri, menjadi rahasia milik Tuhan. Seperti apakah hubungan nanti kita di surga. Tetapi saya yakin, Tuhan yang memerintahkan kita, kasihlah istrimu, kasihlah suamimu, itu pasti tidak akan memerintahkan dengan sia-sia. Kita nanti tetap akan satu dengan yang lainnya mengenal. Cuma hubungannya ini tadi akan Tuhan buat seperti apa, itu yang tetap menjadi sebuah misteri. Oleh karena itu Tuhan juga katakan mereka yang cerai oleh karena kematian, oleh Tuhan diizinkan untuk menikah lagi sebab di sananya itu tidak punya hubungan seperti ketika yang ada di bumi ini. Oh, kamu istriku dan lain sebagainya. Demikian Pak Bandar. Ada yang masih kurang? Bisa diulang pertanyaannya. Suaranya Pak. Pak Bandar, silakan. Ya, cukup Pak, cukup puas Pak. Cukup ya. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke Pak. Perempuan lebih hebat ya. Iya. Lanjut di chat Pak. Silakan. Dari Dimas, Shalom Pak, saya mau tanya bagaimana menyikapi ketika istri lebih tinggi kedudukannya di kantor dibandingkan dengan suaminya. Kadang di rumah suka tidak seimbang. Nah, oke. Bagaimana menyikapi kalau ternyata seorang istri bisa satu kantor, bisa kantor berbeda. Yang jelas istri punya kedudukan lebih tinggi dan secara otomatis penghasilannya lebih besar, lebih banyak, kan begitu ya. Nah, sekarang suami istri itu harus memahami konsep daripada pernikahan yang Tuhan sampaikan lewat firman Allah ya. Kamu tadi suami sama istri itu satu daging tidak? Nah, kalau Anda bicara, oh ya aku satu daging, ya berarti poinnya istri juga poinnya suami dong. Poinnya suami juga poinnya istri, kan begitu. Nah, suami istri harusnya adalah menjadi seorang perempuan yang bijaksana, tidak merendahkan posisi suaminya. Tetapi oleh karena suami tetap adalah kepala, jangan dibalik. Kemudian istri yang karena dia yang punya penghasilan lebih tinggi dan lain sebagainya, apa-apa keputusannya di istrinya, sedangkan suaminya itu tidak menduduki pada posisi kepala. Sehingga dengan demikian, kalau itu dibalik, itu yang saya khawatirkan,
berkat yang Tuhan akan curahkan menjadi tidak maksimal. Sebab yang mestinya kepala jadi leher, yang mestinya leher jadi kepala, kepelontir, saudara. Tetap istri yang bijaksana, walaupun dia yang memiliki hasil yang lebih banyak untuk sekolah anak-anak juga dia, untuk rumah tangga juga dia, untuk apa juga dia, sedangkan untuk suaminya mungkin cukup untuk dipakai untuk suaminya sendiri. Tetapi istri yang bijak tetap akan menempatkan suaminya di tempat yang paling tinggi karena suami tetap adalah seorang kepala. Demikian moderator. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Saya mau bertanya begini Pak. Silakan. Ya. Tentang mungkin bagusnya kemarin sudah ditanyakan. Ya. Menikah jauh-jauh lah ini ya, tentang ya. Ada hubungan tapi sudah melakukan kecelakaan terlebih dahulu. Ya. Cuman mereka mau melangsungkan pernikahan. Ya. Sedangkan keluarga si perempuan tidak menyetujui anaknya menikah dengan laki-laki ini. Ya. Sehingga perempuan itu tetap melahirkan dan membesarkan anaknya. Sedangkan laki-laki ini yang tidak jadi menikah punya trauma tersendiri dan takut membuka hati kembali ke perempuan lain, Pak, setelah beberapa tahun yang lalu. Bagaimana pandangan Bapak tentang itu? Iya. Oke, jadi hubungan laki-laki dan perempuan yang kemudian kecelakaan, perempuan melahirkan, tetapi keluarga daripada perempuan tetap ngotot untuk tidak boleh menikah. Bagaimana pandangan saya? Saya tetap menyarankan tunggu restu dari orang tua yang tidak setuju. Resiko setiap kali perbuatan dosa harus tetap kita bayar. Akibat Anda melakukan lebih dulu, kemudian menimbulkan keputusan yang merugikan, yang membuat Anda fatal ini tadi, sebaiknya dibayar dengan keikhlasan hati. Yang laki juga tidak menikah, yang perempuan juga tidak menikah, kemudian menanti. Kapan kalian bisa dipertemukan, disatukan kembali oleh karena apa? Lewat dosa yang Anda sudah lakukan, ternyata apa? Kalian sudah dikaruniai dengan seorang anak. Itulah saran saya, supaya kalian berdua tetap berdoa mohon dengan Tuhan. Tuhan ampuni, kami sudah berdosa Tuhan. Bukti dosa, kami punya anak. Ya, saya ingin membesarkan anak saya. Ya, saya ingin Tuhan memberkati anak saya supaya dia tidak menjadi anak yang berdosa karena dosa kami berdua. Nah, kapan itu terjadi kita sama-sama tidak tahu, tetapi saya yakin suatu hari kelak Anda pasti akan bisa bersatu. Kenapa? Karena keluarga itu nanti pun juga akan turun belas kasihan melihat kesetiaan, kecintaan kalian berdua ini tadi sama-sama tidak menikah, sambil menunggu anak ini tadi tetap dipelihara. Nah, berbeda sekali kalau kemudian tidak boleh, terus kemudian yang perempuan itu juga punya pandangan pria lain, yang laki juga punya pandangan wanita lain, sudah tidak usah dibicarakan, malah tidak karuan. Dan itu berbahaya sekali karena apa? Dosa yang kalian perbuat itu tidak engkau tuntaskan dengan ending yang benar. Demikian, moderator. Terus bagaimana kalau kita saranin saja laki-laki cari wanita lain atau mencoba menyembuhkan luka lama itu, Pak? Atau sedangkan yang perempuan sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, Pak? Nah, kalau yang perempuan sudah menikah lagi, yang laki-laki kan jadi bebas. Dia tidak bisa menunggu lagi kan. Ya. Tetapi kalau Anda tetap ingin membayar harga daripada dosa yang kamu lakukan, ambil keputusan. Kamu jangan menikah, lakinya juga tidak menikah. Ya, anak ini kan tambah lama tambah gede, kan begitu. Kamu kan tetap masih bisa ketemu, bisa komunikasi kan. Walaupun tidak disetujui, telepon kan masih bisa. Iya. Nah, tapi kalau satunya sudah tidak setia, yang satunya pasti cari pasangan lagi. Nah, namun saya yakin belum tentu mereka akan mendapatkan sesuatu yang membuat hidup mereka bahagia. Kenapa? Karena dosa ini belum terbayar. Sudah, moderator? Oke, Pak. Oke. Terima kasih. Ada yang lain? Ada di chat ini, Pak. Silakan. Ya.
dari Ridol Kamban. Shalom Pak, saya ingin bertanya bagaimana supaya suami istri akur dan bisa menyelesaikan masalah tanpa ada cerai. Ya, bagaimana suami istri bisa akur dan tidak ada masalah perceraian. Ya. Pacaran, cari tulang rusuk, mesti harus cermat. Kenapa? Karena hukum firman Allah, nikah orang Kristen cuma 1 kali. Begitu kita mendapatkan pasangan, yang salah sekalipun, tetap harus diselesaikan, tetap harus dibayar, tetap harus dibangun. Nah, kalau kita tidak menemukan ideal, katakanlah ideal itu ada 10, ya, misalkan ada 10, Anda cuma ketemu 4, berarti yang sisanya kan 6, 60% Anda harus bangun. Itu riskan sekali. Tetapi kalau terbalik, Anda ketemu 60% idealmu, sisa 40% Anda bangun, itu akan lebih mudah. Nah, sehingga dengan demikian, pacaran menjadi salah satu yang penting untuk bahan kita membangun keluarga yang harmonis. Demikian moderator. Terima kasih Pak. Ya. Lanjut. Ada yang lain? Dari Delsi Plestari Pak. Shalom Pak, saya mau bertanya, bagaimana tanggapan Bapak ketika ada orang berkata istri harus tunduk kepada suami, sedangkan suaminya ini berbuat semaunya aja dan tidak pernah menghargai istrinya? Iya, bagaimana tanggapan kita? Ya jelas, semuanya itu kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, pastilah salah, kan begitu. Coba kita perhatikan, Kolose pasal yang ketiga, saya bacakan, ayat 18 dan ayat 19, ya. Firman Tuhan ini begitu adil dan melindungi, ya, kaum perempuan yang seringkali itu diperlakukan tidak adil oleh laki-laki. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Tuhan ini kan kepala jemaat, suami kepala daripada istri. Wajarlah, namanya kepala harus dihormati, kan begitu. Namanya anggota harus tunduk kepada pimpinan. Tetapi keadilan Tuhan itu menyertai perempuan sebagai kaum yang lemah. Dikatakan di situ, hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Saudara, kenapa? Kalau istri-istri itu diperlakukan dengan kasar, Tuhan itu masih melindungi lagi. Lihat 1 Petrus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-7. Itu judul bacaannya adalah hidup bersama suami istri. 1 Petrus pasal 3, ayatnya yang ke-7. Silakan dicatat. Tak bacakan ya. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya, nah kata supaya digarisbawahi oleh siapapun, supaya doamu jangan terhalang. Nah, jadi kalau suami tidak bijaksana dengan istri, pastilah hidupmu akan susah, hidupmu akan sulit. Sebab apa? Doa yang kamu minta itu pasti tidak akan sampai. Gara-gara apa? Tuhan berkata, loh, dengan istrimu sendiri yang ikut berjuang di dalam kesulitanmu, yang setiap hari melayani kamu, yang setiap hari bersama dengan kamu tidak sayang kok. Bagaimana permintaanmu bisa saya kabulkan? Itu kata Tuhan. Dan dia berkata, doanya terhalang. Kenapa? Karena seorang suami tidak mengasihi istrinya. Demikian moderator, silakan. Terima kasih Pak. Bagaimana saudari Delsi? Ya Pak, terima kasih Pak jawabannya Pak. Sangat memuaskan. Oh, terima kasih. Ada yang kurang? Sudah Pak, pas Pak, pas. Oke, terima kasih. Barangkali yang lain, ya. Lain langsung, enggak via chat, bisa langsung bicara, diaktifkan suaranya. Silakan, kalau ada yang mau langsung. Tadi Pak Bandar sudah ngasih pancingan kepada siswa-siswanya. Silakan Pak Situmeyang, kalau mau ada yang ditanyakan. Pak Hari.
Pak Denny Limbong yang sudah merasakan apa itu baik. Shalom tangga. Shalom. Siang. Ya. Nah, ini bukan suatu pertanyaan ya Pak ya, tapi suatu kesaksian di dalam kita yang sudah selaku opa-opa ini ya. Supaya apa Pak? Supaya anak-anak kita yang muda-muda ini, terlebih yang anak-anak kita yang ada di STT Tribakti, karena mereka begitu mereka itu nanti yang sudah lulus daripada STT Tribakti, ada dua hal Pak, ada dua hal untuk mereka. Yang pertama, mereka memenuhi panggilan mereka, dan kedua, mereka yang sudah cukup umur. Yang saya kesaksian dalam hidup saya tadi yang mau saya ceritakan ini Pak, tentang yang terakhir tadi. Yang terakhir tadi, dan tapi boleh dulu saya merayap atau menanggapi tadi suatu yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Bandar Panggabean, yang kalau istrinya sudah meninggal, kalau sudah istrinya meninggal, dan Bapak tadi menanggapi pada waktu penguburan istrinya, matanya sudah melirik ke kiri dan ke kanan. Tapi kalau saya lihat realita kehidupan Pak, zaman sekarang, benar yang dibilang Bapak. Tapi kalau saya pribadi melihat Pak, kita harus melihat dari segi umur Pak. Dari segi umur. Memang kalau masih di bawah 30-an, bukan hanya karena kedagingan, tapi karena tradisi. Memang harus dia mencari pengganti. Yang satu, kalau si suami ada alasannya Pak. Ya alasannya yang tepat di dalam budaya Indonesia ini. Aku kan orang kerja, anak-anakku. Ini anak-anak siapa yang mengurus? Tapi yang satu perlu dipahami orang kita, umat-umat Kristen yang mau kawin lagi, kalau seorang suami yang perlu dipegang, yang harus pegang, kalau dia tidak mampu memegang, jangan dilakukan. Dia harus lebih ekstra hati-hati daripada pada waktu dia muda. Betul. Pada waktu dia muda, yang mereka bimbing adalah darah daging mereka sendiri. Tidak mungkin si suami menyakiti darah dagingnya anaknya ataupun si istri. Tapi kalau dia kawin lagi, otomatis dia sudah punya anak, contoh 2. Sepasanglah contoh anaknya. Kalau si suami kawin lagi, ini resiko 99% Pak. Untuk pertumbuhan si anak, psikologi si anak. Jadi lebih ekstra mencari istri daripada waktu bujanga. Jadi kalau memang dikatakan di Alkitab bisa. Setuju. Apalagi dia usia 35, 40 atau 30. Kita setuju. Tapi kalau uang usia 50, 60, sadarlah. Betul. Ini berapa lama lagi toh? Iya betul Pak. Cuma sekarang terkadang orang itu alasan gini loh. Saya ini bukannya apa, tapi kalau hidup sendiri itu kan tidak ada temennya omong-omong. Bukan, itu klasik Pak. Jadi saya maaf kalau agak keras ini untuk kita lelaki Kristen Saya merasakan yang akhir tadi Bapak, yang Bapak sudah kasih poin 1, 2, 3 dan 4. Seperti istri saya kemarin. Begitu saya masuk ke rumah sakit, dan saya kan nggak boleh ditungguin sama istri. Sementara riwayat saya ini anak bontot, walaupun usia sudah 50 lebih. Saya ini anak bontot. Jadi saya sudah terlalu lama dalam kehidupan saya, hampir remaja saya ini dikelonin oleh emak atau oleh ibu. Begitu saya jatuh sakit di rumah sakit, dari hari Senin sampai hari Sabtu, istri saya tidak bisa menemani saya karena dilarang oleh rumah sakit. Sementara saya masuk ke rumah sakit tidak parah-parah banget. Begitu masuk rumah sakit malah lemas, masukin infus, masukin selang, masukin segala kan. Istri saya melihat dari video call. Istri saya langsung di rumah berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku pasrah.
Kalau orang Batak kan, saya ini udah kakek ya Pak ya, sudah opung gitu ya. Opung. Tuhan, aku pasrah. Kalau sudah seperti ini, karena dilihat situasi zaman sekarang, masuk ke rumah sakit sekian persen harapan pulang, dong. Iya. Karena orang masuk bukan corona, endingnya jadi corona. Iya. Corona kan. Iya. Jadi saya bilang, suami saya hanya penyakit lambung. Kok sekarang dibilang ada di empedu batu, terus ada dibilang tidak bisa di USG, tidak terlihat. Iya. Terus di ronsen bagian lambung suami saya tidak terlihat. Alangkah ajaibnya suami saya, seperti apa dia? Dia bukan robot, bukan kok nggak bisa tembus. Akhirnya istri di rumah hampir semalaman berdoa untuk Tuhan. Tuhan, kalau opungnya si Putri engkau panggil, karena begitu sekarang kejamnya dalam kesehatan orang, saya tidak akan lama lagi Tuhan. Iya. Nah ini, kenapa? Kami usia anak sudah menikah, tinggal satu yang bontot lelaki, dan sudah punya cucu 7, dan kami sudah rata-rata di atas 50 toh, dan istri saya mengatakan seperti ini, Tuhan, kalau kau panggil suamiku, jangan aku biarkan aku berlama-lama hidup. Melihat dunia seperti ini. Ya toh? Ini karena usia di atas 50. Iya. Dan dia nangis. Begitu kami video call, saya dilihat impus masuk kiri kanan, tambah masuk selang dari hidung. Dia melihat, muka dilihat pucat, dan dia sudah tahu siapa saya. Saya orangnya boleh dibilang kalau panas dikit aja harus dikeloni sama istri supaya ada kekuatan, ya toh? Iya, anak bontot ini soalnya. Jadi istri saya itu bilang, Tuhan, kalau engkau panggil suamiku, aku jangan lama-lama, biarkan supaya aku tidak bertambah-tambah dosa. Dia nangis, dia nangis. Begitu dia berdoa, saya pulang. Akhir daripada cerita kesaksian ini Pak, saya pulang dari rumah sakit, istri saya menceritakan seperti itu. Saya nangis dan saya rangkul. Mak, emang begitulah kehidupan. Saya memang di situ hampir pasrah. Karena apa? Pada waktu dimasukin selang di malam hari. Terus dibilang penyakit saya dan akhirnya memang pikiran saya jadi drop. Cuma saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan saya ini kan bekerja di ladangmu Tuhan. Saya bekerja di STT, saya ini bekerja dan saya ini melayani di STT, dan saya ini di gereja. Saya tidak ada lagi kerja yang lain. Saya full timer di STT Tuhan. STT itu generation melahirkan gembala-gembalamu, melahirkan pendeta-pendetamu Tuhan, melahirkan biji matamu Tuhan, melahirkan kakimu dan tanganmu. Ya toh? Itu yang saya bilang sama Tuhan. Tuhan, izinkan aku menuntaskan apa yang Tuhan berikan kepada aku di STT ataupun di gereja. Kalau sakitnya ini Tuhan, dalam kedagingan saya sudah sangat luar biasa. Saya memang sudah pasrah, ambil saya Tuhan. Sudah seperti itu, karena sakitnya luar biasa Pak. Luar biasa sakitnya. Jadi itu doa saya sama Tuhan. Begitu seperti itu memang doa istri kan, dari rumah seperti itu. Kalau Tuhan panggil suami saya jaga jangan lama-lama Tuhan. Ini suatu kesaksian, kalau orang yang sudah suami istri, tapi ada tapinya Bapak Ibu yang terkasih, beginilah kalau usia 50 ke atas. Jadi kasih sayang itu beda ya, kemesraan itu beda. Bukan cinta karena duniawi, tapi cinta karena kasih daripada Tuhan. Dia mengasihi saya, fisik suamiku ini sudah tidak kuat lagi, sudah tidak muda lagi, ya toh? Jadi dia merasa kasihan. Tapi kalau kami mungkin sama-sama usia di bawah 30, paling mungkin ini narasi saya aja. Ya, saya hanya berserah Tuhan. Nah, bila mana saya dipanggil Tuhan, dia akan berpikir, saya akan berjuang untuk anak-anak saya. Ya toh? Saya akan berjuang untuk anak-anak saya. Jadi saya memang untuk dengan topik yang Bapak bawa, yang di akhir itulah tadi yang saya petik, memang jujur, karena kamera tidak bisa melihat wajah saya dan mata saya berkaca-kaca. Memang saya nangis saya sama Tuhan. Memang saya berjanji saya sama Tuhan, Tuhan,
air mata saya tidak akan menetes kalau untuk umat manusia atau dunia ini. Tapi air mata saya akan bercucur untuk Engkau ya Tuhan. Itu yang bisa saya katakan untuk Tuhan. Makanya kalau dibilang Bapak tadi tentang keharmonisan, kita harus mencari kebersamaan. Jujur Pak, karena saya sama istri tidak ada yang sama, makanya kami dipersatukan Tuhan. Itu bagi saya Pak, ya. Karena saya bersama istri tidak ada yang sama. Jadi di perbedaan inilah, di perbedaan sifat, ya, semuanya akhirnya saya dipertemukan oleh Tuhan Pak. Disinilah yang mau saya jawab tadi yang diutarakan Bapak yang keempat itu. Ternyata kasih itu kasih yang lebih mengeratkan kita suami istri. Begitu kita usia 50, 55, 60 sampai seterusnya Pak. Jadi supaya anak-anak kita juga yang ada di Zoom ini mereka bisa mengerti. Kasih itu boleh terbagi-bagi. Seperti apa? Ada yang masih muda, aku kasihan sama kamu. Itu bahasa kasihan. Aku cinta sama kamu. Itu bahasa cinta duniawi. Ya, supaya bisa memahami ya. Jadi yang nanti, yang kalian anak-anak kami, yang apa yang Bapak ceritakan ini, yang apa yang saya ceritakan ini, inilah usialah menunjukkan dan kita sudah punya cucu. Ya, jadi tambah sayang kita sama istri, si istri tambah sayang. Yang goyang dalam rumah tangga biasanya kalau tidak teguh di dalam iman adalah yang paling riskan usia-usia 35-40. Hati-hati di sini. Hati-hati di sini orang-orang kita Kristen. Baik itu si istri, baik si suami. Betul. Ya, itu suatu cerita dan kesaksian bagi kita semua yang di sini, terlebih untuk anak-anak kami. Ya, hati-hati di dalam pernikahan usia 30, 35, 40. Di sini yang harus hati-hati dan memang harus benar-benar Tuhan yang harus lebih dikuatkan dan tonggak dalam rumah tangga itu. Baik itu dari ekonomi, baik itu dari kegantengan, baik itu dari sifat. Ya, betul. Itu supaya ada ini mengingatkan semua pengalaman-pengalaman hidup sebagai opung atau sebagai opa. Ya, anak-anak kami terkasih. Puji nama Tuhan, semua dari STT Tribakti ataupun yang masuk di dalam Zoom ini, yang masih di bawah kami usianya atau yang muda, Tuhan memberkati kalian semua. Amin. Dalam kalian mencari jodoh, Tuhan memberkati kalian dan Tuhan menuntut dan memberikan pasti yang terbaik untuk anak-anaknya. Amin. Salam Pak Roni. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom, shalom. Silakan yang lain. Terima kasih Pak Situmayang. Terima kasih. Kalau ada yang lain, mau bertanya nih. Silakan. Itu ada yang bertanya. Silakan Pak. Pak Denny. Ya, Pak Denny Limbong. Silakan Pak. Ya. Nun sewu Pak. Monggo. Ini mau bertanya bagaimana mengatasi istri yang cerewet atau suami yang cerewet Pak. Iya. Ya, bagaimana? Maaf ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih. Kembali kepada Alkitab. Gimana istri yang cerewet atau suami yang cerewet? Ya. Oke. Kita buka 1 Petrus pasal 3 yang tadi saya bacakan ayat yang pertama ya. Dan yang seterusnya. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Nah, firman Tuhan ini berkata, kalau mungkin suaminya itu tidak beriman, suaminya itu mungkin cerewet, atau sebaliknya istrinya yang cerewet, yang satunya tidak perlu nanggapi dengan cerewet juga, kan gitu. Kenapa? Kalau yang satunya cerewet, satunya nanggapi dengan cerewet, dengan omelan, jadi masalah. Tetapi tunjukkanlah dengan perilaku, dengan kesalehan ini tadi, supaya lewat kesalehan yang dilihat oleh yang cerewet ini tadi, yang cerewet itu bisa dimenangkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
Bapak kok bisa dapat yang cerewet itu apa dulunya tidak tahu? Nah ini kan masalah kan gitu ya. Kok ideal tuh loh. Ideal kan bapak yang nyatet sendiri. Oh saya apakah idealnya memang saya mau cari istri yang cerewet? Oh, ya kan mungkin tidak ditulis kan begitu ya. Tetapi lewat waktu pacaran bapak tahu, wah ini kelihatannya istriku ini ya pacarku ini punya bibit cerewet loh kan begitu. Nah itu yang perlu dibangun ya. Kalau kita tadi sudah temukan ideal lebih besar daripada yang harus dibangun, kita berani melangkah ke sana karena apa? Kita punya modal lebih gede dari apa yang belum tercapai kan begitu. Nah, ini mesti dibangun sesuatu yang bersama-sama. Oleh karena itu, keterbukaan, komunikasi yang begitu baik itu tetap penting. Misal saya juga sering kalau misalkan ada sesuatu yang istri saya itu kurang membuat saya nyaman, saya akan ngomong, kamu jangan gitu. Kalau itu aku jadi ngerasa ndak enak gini. Nah, itu supaya apa? Saya pun bisa segera mendapatkan apa yang saya inginkan. Termasuk ketika saya bertindak, saya ngelihat terkadang istri saya kurang suka, saya akan tanya sama dia, oh apakah tindakanku ini tadi membuat kamu ya apa? Nah, seperti oh aku jadi gini. Nah seperti itu misalkan. Misal terkadang ya ada seorang suami ya yang kadang dia memberikan bantuan kepada saudaranya itu tanpa bicara sama istrinya lebih dulu. Setelah sekian lama pada waktu suasananya enak dia baru cerita. Nah terkadang istri bisa tidak setuju loh. Dia mungkin akan ngomong, loh ngapain kamu kok tidak ngomong sejak awal? Ya baru sekarang setelah 3 bulan kamu cerita sama aku. Nah itu kita perlu segera mensinkronkan. Mana yang buat kamu lebih nyaman? Loh, kamu kalau mau bantu saudaramu, kamu cerita sama aku supaya apa? Aku yang menyelesaikan. Sehingga dengan demikian, ya, ketika aku menyelesaikan di mata keluargamu, di mata saudara laki-laki itu tadi, mereka akan memandang bahwa aku ini juga istrimu yang bijak, istrimu yang juga mau mencintai, mengasihi saudara dari suamiku. Nah, tapi seringkali terkadang suami istri ini yang komunikasinya tidak baik, ketika seorang suami itu memberikan uang kepada mamahnya saja, ibu kandungnya saja, terkadang sembunyi-sembunyi. Ibunya dikasih duit, kemudian ketika istrinya mulai lewat, mamahnya dikasih tahu, cepet disimpan. Apa ini istriku lewat. Lah ini salah, gitu loh. Sama seperti ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan ya, katakanlah untuk perayaan Natal. Saya ini kan seringkali juga dulunya jadi panitia Natal. Saya datang kepada seseorang yang kita kenal sebagai orang yang berada dan cukup dermawan. Kita ngomong, Om, kita mau datang ke sana Om, ke rumahnya Om. Iya, ngapain Ron? Enggak, ini kita kan mau ada acara Natal, mau minta sumbangan Natal. Nah, Om ini bilang gini, oh ya, tapi jangan di rumah ya, kalau bisa di kantor aja ya, karena begitu ya. Nah, pertama kali karena kita masih muda dalam usia, nggak ngerti. Ngapain Om itu didatangi di rumah, kok nggak suka. Sukanya di kantor. Lama-lama setelah kita tambah dewasa, kita tahu, oh ternyata ada rahasia. Terkadang ada banyak seorang suami yang kalau memberi, istrinya tidak pernah diberitahu. Nah, demikian Pak Denny, terima kasih. Ya. Terima kasih. Matur nuwun. Kalau mau tanya Pak. Oh, silakan Pak Sagala. Silakan Pak. Ya. Mau tanya Pak. Ini ya. Ada keluarga ya, ada ada keluarga yang pernah saya lihat. Ya. Pasangan suami istri ini, istrinya setia. Iya. Tapi suaminya pernah melakukan perselingkuhan. Iya. Nah, sampai sekarang suami istri setia, tapi suaminya ini melakukan perselingkuhan. Iya. Waktu anak-anaknya masih kecil. Iya. Mereka mempunyai 4 putri. Iya. Waktu kecil ya. Nah, kalau sekarang sudah menikah 3.
Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan, Pak, waktu suaminya ini berselingkuh, istrinya tetap setia, mengasihi suaminya ini, dipertahankan suaminya, pernah mengecewa istrinya sampai mau bunuh diri, tapi dilayani oleh hamba Tuhan supaya kuat, tetap kuat mendoakan suaminya. Yang berselingkuh ini akan kembali nanti mencintai istrinya gitu. Memang istrinya ini jadi setia, kuat imannya melalui hamba Tuhan yang melayani istrinya ini sampai sekarang. Yang saya tanyakan gini, tiga sudah menikah putrinya, jadi dua putri sudah menikah. Putrinya menikah tapi ditinggalkan suaminya. Apakah ini dampak perbuatan daripada bapaknya yang berselingkuh? Nah, itu satu pertanyaan saya, Pak, ya. Nah, satu keluarga juga. Ada keluarga ini suami istri, di mana istri ini terlalu mendominasi suaminya. Nah, terus satu ketika istrinya ini mengatakan kepada suami, kamu tidak boleh berkomunikasi, berhubungan kepada keluargamu, kata istrinya kepada suaminya. Sampai sekarang tidak boleh berkomunikasi atau mengunjungi pihak daripada keluarga suaminya. Nah, jadi yang pertanyaan saya, Pak, bagaimana pertanyaan kedua, yang kasus keluarga yang kedua ini, mengkonseling atau mengatasi seperti ini, keluarga seperti ini, bapak suaminya kayaknya merasa tertekan. Bagaimana kita untuk boleh mengatasi, mengkonsultasikan atau konseling menghadapi seperti buat ini. Itu saja, Pak. Saya jawab yang pertama dulu, ya. Yang pertama dulu. Seorang suami yang punya istri dan punya anak 4 perempuan, ya. Istrinya dikuatkan oleh pendeta bisa menerima suaminya yang pada waktu anak-anaknya masih kecil itu sempat berselingkuh. Pertanyaannya, oleh karena seorang papa itu pernah berselingkuh, sekarang ada satu kenyataan, salah satu anaknya yang menikah itu juga ditinggalkan oleh suaminya. Pertanyaannya, apakah ini ada dampak, ya, terdampak oleh perilaku papahnya? Jawabnya ya. Jawabnya ya. Ayatnya mana? Mari kita buka Ulangan pasal 5 ayat 9. Ya. Itu ada di dalam 10 perintah Allah, Bapak, ya. Nanti saya terangkan dengan yang lainnya lagi sebagai sesuatu yang membuat kita yakin, ya. Nah, sekarang ya kita lihat ya. Ayat 9 ya, Ulangan pasal 5 ayat 9. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahku adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak. Perhatikan kata bapak itu B-nya kecil, ya, B-nya kecil digarisbawahi, berarti bapak itu adalah bapaknya kita, orang tua laki-laki. Kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, sekarang saya terangkan dengan ayat yang lain, ya. Ini bicara tentang orang yang menyembah kepada patung, kepada berhala. Nah, Tuhan berkata, aku ini adalah Allah yang pencemburu. Sebab apa? Aku yang menciptakan kamu, aku yang belain kamu, aku yang bawa kamu keluar dari perbudakan. Kenapa kamu harus menyembah kepada Allah lain? Itu tadi, ya. Tetapi intinya adalah orang yang berbuat salah kepada Tuhan, kepada hukum Tuhan, itu adalah orang yang membenci aku huruf besar, aku Tuhan. Nah, oleh karena hal seperti itulah, hukum Tuhan itu ternyata begini, Pak Sagala. Kalau papa salah, orang tua salah, itu akan terdampak kepada keturunan ketiga bahkan keempat. Juga kalau raja, pimpinan itu salah, Daud salah, yang menderita siapa? Rakyatnya. Sampai Daud berkata, Tuhan, yang berbuat salah kan aku.
Kenapa domba-domba ini yang harus mati? Tidakkah engkau bisa mengampuni domba-domba ini dan kesalahan itu engkau timpakan kepada kaum keluargaku? Tetapi hukum Tuhan tidak seperti itu. Hukum Tuhan absolut. Kita tidak bisa tawar. Kalau pimpinan salah, rakyat yang celaka. Kalau bapak salah, anak yang celaka. Sebaliknya, kalau pimpinan benar, rakyatnya sejahtera. Kalau kemudian bapaknya benar, anak-anaknya sejahtera. Contoh. Ini bicara yang jasmani, bukan tentang keselamatan kekal ya. Yang jasmani ya, yang nampak di dalam kehidupan, yang ada di bawah kolong langit, Mas Ian ya. Contoh, ketika Tuhan menyatakan diri kepada Ishak, dia ngomong sama Ishak, Ishak, jangan takut, aku adalah Allahnya Abraham, bapakmu. Ketika dia menampakkan diri kepada Yakub, Yakub, kamu jangan takut, aku adalah Allahnya Abraham, nenekmu, dan Allahnya Ishak, bapakmu. Tetapi Tuhan menyatakan diri kepada Musa, dia berkata, aku adalah Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Artinya apa? Ya, artinya apa? Orang tua yang benar, ya, itu istimewa di hati Tuhan, memberikan berkat. Gara-gara Abraham, anak cucu itu diberkati. Demikian Pak yang terjadi. Jadi yang pertama, itu apakah ada itu terdampak? Jawabnya iya. Oleh karena itu lewat forum Zoom ini, siapapun engkau, laki-laki atau perempuan, yang nanti akan berumah tangga atau yang sudah berumah tangga, jadilah orang tua yang baik, lurus, dan benar. Supaya apa? Kita akan memberikan dampak yang positif, berkat yang Tuhan berikan kepada kita, itu akan diterima oleh anak cucu kita, oleh karena kebenaran kita. Pak Sagala, kalau nanti Bapak baca, Bapak akan menemui banyak kata-kata, semuanya ini kuberikan oleh karena aku mengingat Abraham hambaku. Itu ditulis Pak. Ya, gara-gara Abraham, kamu tak berkati. Gara-gara apa? Karena Abraham istimewa di hatiku. Demikian juga, karena apa? Karena Sagala, Huntal Sagala, anak cucunya tak berkati. Itu tadi, Pak. Nah, itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, ada seorang istri yang suka menekan suaminya, bahkan melarang suaminya berhubungan dengan keluarganya mula-mula. Ya. Saudaranya tidak boleh dihubungi, kemudian orang tuanya tidak boleh dikunjungi. Bagaimana kita sebagai hamba Tuhan memberikan pastoral kepada dia, memberikan konseling kepada dia. Tentunya kita kalau memberikan konseling pasti kepada keduanya, ya keduanya. Nah, kepada istrinya terutama kita bertanya, ibu sebagai seorang anak, setiap orang ini pasti punya orang tua. Ibu sebagai seorang anak, seorang saudara, karena apa? Setiap orang ini ternyata oleh Tuhan diberikanlah kepada setiap kita itu jabatan rangkap. Jabatan rangkap. Kita sebagai seorang anak karena ada papa mama kita. Kalau kita ternyata bukan anak tunggal, ternyata jabatan kedua kita adalah saudara. Setelah saya menikah, saya ternyata adalah seorang suami. Setelah saya menikah, saya juga adalah anak menantu, adalah saudara ipar. Saya setelah punya cucu, kemudian saya juga punya anak, saya sebagai seorang papa, punya cucu sebagai seorang opa dan lain sebagainya, seterusnya. Jabatan-jabatan itu. Kita tanyakan kepada ibu ini tadi, ibu, saya yang mau tanya sederhana. Ibu ini anak yang cinta sama papa mamanya tidak? Dia pasti akan bilang, wah saya mengasihi papa mama. Ibu juga cinta sama saudara. Oh saya cinta mengasihi. Apa yang ibu mau lakukan? Nah dia akan mesti cerita, oh saya akan begini. Ya. Nah kalau ibu seperti itu, apakah kira-kira pasangan saudara itu punya perasaan yang sama dengan ibu? Nah, dia kan akan terceling. Oh ya, berarti suamiku wajar dong kalau cinta papa mamanya, cinta saudaranya. Nah,
pada saat seperti inilah Ibu, apakah Ibu sudah juga memberikan ruang untuk dia? Ibu sementara bisa berinteraksi dengan sana, ya. Sedangkan ya dia tidak Anda kasih ruang. Yang perlu digarisbawahi, perceraian, perselisihan rumah tangga, jangan selalu berkata laki-laki salah. Belum tentu. Jika Anda sebagai perempuan, sebagai istri, ternyata Anda tidak bisa menjadi stabilizer mobil, itu kadang ada alatnya, ada stabilisernya, Pak. Supaya apa? Kalau dia terlalu kencang, ngepot itu tidak sampai terbalik. Perempuan atau istri fungsinya sebagai pengaman laki-laki. Kalau Anda bersikap seperti itu, jangan salahkan. Laki-lakimu itu akan berpaling kepada orang lain. Sebab apa? Apa yang dia butuhkan dari kamu itu tidak didapat. Bayangin toh, aku tidak selingkuh loh. Aku cuma mau menyapa papa mamaku berkunjung. Wong aku anak kok. Sedangkan aku laki-laki seyogianya. Kalau Anda menginginkan istrimu menghormati orang tuamu, laki-laki karena kepala, lakukan lebih dahulu, kamu meneladani istrimu, kamu mencintai mertuamu, supaya laki-laki enak bicara. Karena aku sudah menunjukkan, aku mengasihi papa mamamu yang adalah mertuaku, aku mengasihi saudara-saudaramu, ya, yang adalah saudara iparku, maka aku juga minta, lakukan seperti apa yang aku lakukan, demikian kamu melakukan kepada kaum keluargaku. Demikian Pak Sagala. Begini Pak, kalau ini tim pengajarnya, ini Pak saya tahu laki-laki ini suaminya justru menghormati pihak daripada keluarga istrinya. Jadi istrinya ini terlalu mendominasi. Istrinya ini gini, mengucap kata-kata, kalau kamu berhubungan kepada keluargamu, lebih baik cerai kita. Iya. Sehingga itu yang dipertahankan. Jadi suaminya ini nggak mau cerai. Ya, makanya Pak, ya, makanya Pak, yang berbahaya, perceraian itu seringkali terjadi, belum tentu salahnya laki-laki, ya. Nah, sekarang kita kalau mempastoral sama dia, kita mesti tanya sama mereka, ya. Pernikahan Kristen itu bukan pernikahan antara suami dengan istri dipertemukan, bukan itu, ya. Lewat pasangan suami istri ini tadi dipertemukanlah juga keluarga antar besan, sehingga jumlah keluarga besar kita semakin banyak dan dipenuhi dengan semarak sukacita. Nah, seringkali ya ada hal-hal tertentu seperti yang dilakukan oleh perempuan ini tadi, dia ingin mendominasi supaya apa? Perhatiannya itu lebih penuh kepada keluarganya. Tetapi ingat, perempuan yang melakukan hal seperti ini jauh dari surga, Pak. Jauh dari surga. Sebab apa? Keegoisanmu menandakan bahwa engkau gagal melakukan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Padahal hukum yang kedua itu sama dengan hukum yang pertama, ya. Matius pasal 22, ya. Nah, yaitu kalau kamu gagal mengasihi sesamamu manusia, kamu juga sekaligus gagal mengasihi kepada Tuhan Allahmu. Contoh, kenapa dengan suamimu sendiri saja kamu tidak bisa lakukan? Itu kan dia punya hak yang harusnya ketika dia melakukan kasih sayang kepada orang tuanya, ketika dia mengunjungi keluarga orang tuanya, kamu ada di sampingnya. Karena kamu bukan lagi dua, kamu satu. Apalagi suamimu sudah menunjukkan dia adalah menantu yang baik, mengasihi mertuanya, mengasihi saudara-saudaramu. Apa yang kau berikan sebagai bukti engkau membalas kasih sayang yang ditunjukkan oleh suamimu? Nah ini Pak, berbahaya sekali buat seorang istri yang seperti ini. Jauh dari surga. Kenapa? Karena dia gagal melakukan perintah Tuhan dalam bentuk salib ini tadi. Demikian Pak Sagala. Baik Pak, yang seperti yang pertanyaan pertama tadi Pak, jadi masih ada lagi satu gadis anaknya. Ya. Bagaimana ini menyelamatkan yang satu ini supaya nanti jangan
Jangan kena kutuk. Iya. Bagaimana? Apakah suami yang berselingkuh tadi sekarang udah opung-opung gitu? Bagaimana? Apa yang dilakukan supaya jangan sampai generasi ketiga keempat berlanjut seperti itu? Oke. Ya, oke Pak. Bapak bisa baca di Yehezkiel pasal 18 mulai ayat pertama sampai habis ya. Bagaimana kutuk itu tidak bisa sampai kena kepada generasi berikutnya dan lain sebagainya. Catatannya satu, Pak. Ya, Bapak boleh cek anak yang ditinggalkan mungkin kerohaniannya tidak bagus. Jika kamu hidup dengan kebenaran firman Allah, kutuk itu patah sendiri, Pak. Bapak baca di Yehezkiel 18 ya. Kenapa? Karena Tuhan menjamin ya. Jika engkau hidup di dalam terang, gelap tidak bisa menghampiri, Pak. Tetapi kalau anak itu tadi imannya suam-suam, bisa kutuk itu merembet terus. Tetapi jika anaknya ini hidup benar, kutuk itu tidak bisa kena sama dia. Bapak baca Yehezkiel 18 itu bicara tentang seseorang yang makan riba. Ya, bapaknya makan riba. Anaknya nikmati riba, maka anaknya kena, ya, hidupnya seperti itu. Tetapi jika anaknya benar menolak untuk itu, maka dia akan diselamatkan. Oleh karena apa? Kebenaran yang dia lakukan. Silakan dibaca. Oke Pak, makasih banyak Pak. Terima kasih Pak Sagala. Ya, terima kasih, Tuhan berkati. Siapa lagi yang ada yang mau bertanya? Masih ada 6 menit. Ya. 1 menit lagi sebelum ditutup. Ya, silakan satu pertanyaan lagi masih bisa. Ya, Pak Situmayang mungkin buka mic. Silakan, Pak. Pak, dari chat ada, Pak. Silakan, dari chat silakan. Dari Yuliana. Shalom, ya. Pak. Saya Yuliana dari SMA Negeri 2 Tamara. Mau bertanya, bagaimana seharusnya tindakan keluarga Kristen terkait perceraian dalam keluarga? Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana tindakan keluarga Kristen terkait dengan perceraian? Seharusnya keluarga Kristen ya, khususnya mereka yang akan membina sebuah keluarga akan menikah, itu sudah mulai berpikir bahwa di dalam hidupmu tidak ada pikiran untuk bercerai. Ya, itu yang pertama. Kenapa? Karena perceraian itu tidak dikehendaki oleh Tuhan sejak awalnya. Ya, yang ketiga, Anda menghormati firman Tuhan. Anda menghormati Tuhan, salah satunya lewat cara engkau menghormati segala firman-Nya. Karena apa? Karena firman Tuhan diberikan oleh Tuhan semata-mata untuk kebaikan kehidupan kita, baik di bumi maupun kelak kita ada di surga. Oleh karena itu, hati-hatilah buat mereka-mereka yang akan menikah. Perhatikan, firman Tuhan memberikan petunjuk. Misalkan, yang seringkali anak-anak Tuhan terpleset, itu karena apa? Karena hawa nafsunya. Tuhan sudah berbicara bagaimana mungkin gelap dan terang bisa jadi satu ketika anak Tuhan berpacaran dengan orang yang tidak seiman hanya oleh karena cinta. Terkadang anak-anak Tuhan ini mengambil spekulasi yang terlalu berbahaya. Dia berkata sama Pak Pendetanya, Pak Pendeta, siapa tahu Pak, kalau nanti saya setelah menikah dengan dia, saya bisa narik mereka, menyelamatkan mereka dan keluarganya. Hati-hati, Anda terlalu berspekulasi. Ya kalau itu yang bisa terjadi, puji Tuhan. Kalau tidak, nah yang jelas Anda sudah melanggar perintah Allah, ya, perintah Tuhan yang menginginkan engkau mendapatkan penolong yang sepadan. Tentang agama juga kurang lebih kan mesti tetap harus sama. Urusan dia belum beragama Kristen, Anda bisa bimbing. Nah, kamu Kristen dulu, baru kamu mikir menikah sama aku. Kamu bisa amati apakah dia dengan sungguh-sungguh, apakah dia adalah pribadi yang cocok, apakah dia adalah orang yang di dalam daftar idealmu itu ada dan lain sebagainya. Sehingga kalau semuanya itu Anda perhatikan, saya yakin perceraian pasti tidak akan terjadi. Tetapi pandangan Kristen, perceraian tidak boleh terjadi
di dalam hidup anak-anak Tuhan. Demikian moderator. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih. Ya. Oke, ada yang lain? Pak Situmeya tadi tertunda, silakan Pak. Baik Pak, jadi ya. Shalom Pak. Jadi bukannya tertunda Pak, bukan tertunda. Ya. Cuman saya lihat peserta kita ini yang sudah orang tua, boleh kita dihitung jari. Yang paling dominan yang saya lihat dari SMA dan STT. Ya Pak ya. Jadi memang benar Pak. Untuk program ini benar-benar harus mereka cermati tentang yang mau berumah tangga. Betul. Karena tujuan mereka nanti memang akan ke sana Pak. Anak-anak Tuhan memang tujuannya harus ke sana. Betul, iya. Tapi yang sudah kita bahas sudah gamblang Pak. Sudah dari yang paling tersulit sama yang teringan, ya. Iya. Baik itu memilih, baik itu sudah berumah tangga, baik itu sudah kakek opa. Iya. Ya. Jadi satu pesan saya untuk anak-anak kami, terlebih untuk STT ya, semua anak-anak kami yang mendengarkan ini, ya, itulah realita dan nyata yang harus dijalani anak-anak Tuhan, ya. Bila mana yang mau berpacaranlah secara iman Kristen, jangan duniawi. Kalau dibilang duniawi, tergodalah engkau dengan kegantengan, tergodalah engkau dengan kecantikan. Inilah dunia. Tapi pakailah mata hati nuranimu. Dengan cara apa? Rohani. Dengan cara apa? Melekat kepada Tuhan. Terlebih di STT, anak-anak kami yang terkasih, terlebih di STT, moto kita adalah kita bersama Kristus. Dan kita adalah laskar-laskar Kristus. Yang dibahas oleh daripada Bapak Roni, ini yang sudah menjenjang di dalam posisi berumah tangga. Supaya tidak ada kegoncangan. Ya, supaya tidak ada kegoncangan. Usia yang paling digoncang dalam rumah tangga adalah 30 sampai 35. Karena kalau masih dia di bawah 30, wajahnya, urat-urat mukanya masih kencang. Tapi begitu dia sudah 30 lebih, dia sudah mulai kendor. Disinilah yang perlu dikuatkan iman kekristenannya. Itu untuk yang bisa saya utarakan Pak Roni, untuk anak-anak kita STT Pak ya. Terima Kalau kasih. Untuk jodoh kuncinya untuk Tuhan. Terima kasih Pak. Shalom. Berkat Pak Roni. Amin. Terima kasih. Salam opa-opa. Salam opa-opa. Silakan moderator. Haleluya. Mungkin ya waktunya sudah habis ya.